Dan ternyata emang apa ya, yang namanya bisnis lu nggak bisa selalu di atas awan gitu. Ada waktunya ini turun nih, turun. Dan waktu itu gue bener-bener kehilangan arah. Jadi sempat beberapa bulan tuh gue males banget ke kantor, males banget ketemu tim gue, males bener-bener kayak aduh gue kalau bisa jual aja deh gitu. Hey guys, welcome to Build in Blue. Gudangnya cerita-cerita figur inspiratif dan pegiat inovasi di sekeliling kita, dan gimana cara mereka ngadepin hal ngerintang dan bikin ide mereka jadi kenyataan. Gua host kalian, Gian. Di episode ini, kita angkat cerita Michelle Laham, entrepreneur yang dengan berbagai macam cara udah mendedikasiin hidupnya buat pendidikan. Perjalanannya yang penuh dengan proses learning dan growing berhasil nganter Michelle ke pit stop hidupnya saat ini sebagai founder dari rising skincare brand Skin Game. Zaman sekarang, kalau lihat founder bisnis, seringkali yang dipamerin itu gelar atau prestasi foundernya. Ex perusahaan ini, atau alumni universitas itu. Hal-hal kayak gini yang kadang-kadang dipakai untuk mengconvince orang lain dengan prospek bisnisnya. Dan mungkin itu make sense juga. Kan kalau background orangnya top, kalau dia buat sesuatu sendiri, seharusnya top juga kan? Pasti kalian mau pilot yang rankingnya nomor 1 di sekolah pilot, atau dokter yang nilainya paling tinggi di mata kuliah science. Tapi, hal itu nggak selamanya applicable di dunia bangun usaha. Di entrepreneurship, prestasi dan gelar itu suatu yang abstrak. Bukan penentu kesuksesan, bukan segala-galanya. Dan tamu kita di episode ini, Michelle Laham, adalah contoh perfect dari konsep abstrak ini. Michelle mulai bangun Skin Game di usia muda. Meskipun begitu, Skin Game bukan bisnis pertama yang pernah Michelle buat. Setelah ngelewatin masa-masa explore, trial and error, Skin Game meroket dengan produk-produk signature-nya seperti The Acne Warrior dan The Kind Moisturizer. Skin Game jadi salah satu brand skincare ternama di Indonesia yang punya lini produk yang luas, tapi yang lebih penting, lini produk yang simple, efektif, dan dipercaya. Skin Game masih terus memperluas pasarnya, tapi fokus utamanya tetap sama, untuk mendengar dan menyelesaikan masalah customer-nya. Dan perjalanan pendidikan Michelle yang mungkin nggak tipikal saat dia di bangku sekolah, malah jadi momen kunci yang nganterin dia ke titik sukses yang sekarang. Jadi back then when I was in primary school, sampai mungkin sekitar junior high school, I was really bad at school. I was like labeled as a stupid kid in class. Nah, I was a really shy kid also, jadi mungkin itu juga add the other problem to my education or my learning. Karena udah kayak shy banget, terus habis itu ada pressure dari guru dan orang-orang sekitar, itu makin gak konsen untuk belajar. So, just coming to school tuh very hard for me. Jadi dari 1 SD sampai 2 SD, setiap kali ke sekolah tuh benar-benar nangis tiap hari, like every day. Nangis teriak-teriak, bener-bener gue gak mau ke sekolah because it was so scary gitu loh. Orang tua kamu reaknya gimana pas kamu ditaruh di kelas C atau di urutan? Mereka bisa menerima sih. Ya mereka juga mungkin because my parents basically bukan orang yang education juga, bukan yang tipe pursuing education ya. Jadi kayak mereka ya mungkin emang anaknya gak pinter gitu kan. Terus habis itu anaknya juga cengeng, suka nangis, pemalu. Jadi they kind of give up sih. Mungkin lebih kayak ya udahlah, mungkin masih kecil gitu loh. Nah tapi I'm very glad there was one teacher yang waktu itu tuh mengayomi banget, yang kayak dari semua guru galak yang ada di sekolah itu, yang intimidating, ada satu guru tuh yang bener-bener helpful banget gue. Dia tuh kayak ngelihat gue tuh emang anaknya ini agak beda gitu kali ya. Ini agak aneh gitu anaknya, agak beda. Jadi dia temenin gue terus, sampai dia tuh kayak kasih tutor di rumah. Padahal harusnya gak boleh kan. Jadi dia kayak datang ke rumah gue jadi guru les juga. Nah that really helps me sih waktu itu. There was one time di sekolah, pas SD kelas berapa ya, I was really shy kan. I can bisa gak ngomong satu kata pun seharian. Jadi kayak I prefer to stay silent, duduk, literally diam. Jadi waktu itu ada guru Mandarin
kalau misalkan anak-anak lain itu berisik di tengah yang harusnya nggak ngobrol, itu tuh kayak disuruh bayar misalnya 100 perak per word. Nah tapi gue sebalik ya, dia bilang kalau lu ngomong lu dibayar. And I still don't speak. Tetap nggak mau. Gue mute, bener-bener diem. Jadi just to say something out of my mouth aja tuh kayak deg-degan, anxiety gitu, malu. I feel intimidated. I feel kayak no one will listen to me gitu. Kalau lihat Michelle yang sekarang, mungkin kita nggak nyangka akan masa lalunya itu. And I think itu salah satu hal yang bikin aku tuh pengen banget pursuing S2 nih sekarang. Because I really want to be a lecturer. Mungkin part-time lecturer gitu ya. Mungkin gak full-time karena I'm still wanna pursue entrepreneurship ya. Cuma I want people to know that sometimes cara belajar orang tuh beda-beda. No one is born stupid gitu loh. Ada orang yang mungkin textbook smart, ada yang street smart. If we ever heard about that ya, kayak street smart sama textbook smart. And I believe pas aku udah gede, aku baru sadar, oh gue emang street smart. Ternyata gue gak bisa yang kayak lu suruh gue menghitung, bla bla bla. Okay, I'm really bad at that. And I acknowledge that and accept that gitu loh. Jadi gak yang harus gimana ya, kalau hal yang emang gue gak kuasain, ya udah gue cukup tahu tapi gak usah mendalami gitu kan. I can always hire other people. I can always hire a freelancers to do the job yang emang gue gak jago di situ. Tapi what I'm good at, I need to be master in that field. Tuh, jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau misalkan lu jago semuanya, kadang-kadang tuh malah jadinya nggak jago di mana-mana gitu kan, kayak standar semua. So I pick my battle. I pick my battle, and I want to be very good in entrepreneurship and branding. I see. Gitu. Michelle sukses bikin brand yang dipercaya orang-orang. Dengan dukungan dari komunitasnya, Skin Game Warriors, yang gak cuma percaya sama produknya, tapi juga percaya dengan Michelle. Skin Game menjadi solusi baru di dunia skincare, dengan approach yang sangat transparan dan kolaboratif sama customer-nya. Kalau misalnya ada produk lain yang bisa jadi solusi, Michelle juga akan promosiin produknya. Produk-produknya juga dibuat dengan mindset untuk buat semuanya lebih simple untuk customer-nya, simple dimengerti, dan simple dipakai. Tapi menurut gue, approach dan situasinya di saat ini, semua bisa di-trace back ke background-nya dan cara Michelle bisa overcome challenges-nya. Dari cara dia belajar, reflect, dan paham apa yang dia lakukan. Oke, jadi sebenarnya ya I notice ya, I started to feel like I'm a weird person. I started to notice that sih, jadi gue udah aneh gitu kan. Itu pas udah mau masuk ke SMP lah. Nah pas gue udah mulai sadar, pas udah mulai dapat nilai bagus, itu gue baru mulai sadar, oh ternyata gue nggak bego-bego banget ya, gitu kan. And then karena pertama kali dapat nilai bagus, rasanya itu ketagihan. It's addicting, right? 90, 100 gitu kan. 80 gitu. It feels addicting. Nah, dari situ I started to realize kayaknya emang masalahnya itu bukan di gue, tapi I think it's the system gitu kan. Ya, tapi waktu itu mungkin enggak sampai kepikiran the system ya, cuma kayak gue enggak kenapa-napa deh gitu kan. Terus habis itu SMP I was better lah di SMP, udah mulai bisa berbaur, punya teman. Nah, paling seru itu pas SMA. Pas SMA itu pindah sekolah lagi ke National Plus School. Nah di SMA ini karena mungkin kayak gue ngerasa kok temen gue dikit ya. Soalnya gue kayak kalau diajak ketemu orang baru gitu, misalkan dari temen mau kenalin ke mutuals, gue tuh kayak jangan deh gue gak mau ikut gitu kan. Kok temen gue lama-lama dikit. So I notice kayak gak bisa nih gue kayak gini, jadi culun dan jadi Cooper gitu. And then I joined a debating team. Wow. I joined From not speaking in Mandarin fast. I joined an English debating team for the very first time when I was in senior high school. Terus habis itu diajarin kan cara bikin argumen, and I'm always the third speaker. Jadi kalau third speaker itu kayak harus conclude the whole debate session. So I need to be a good listener and a good speaker also. Ya kan? Terus I think that was my turning point karena pas waktu itu pertama kali lomba English debating dan langsung menang. Terus kayak, oh my god, I can do this gitu loh. Kayak, I just knew my potential. And then back again, I feel addicted to winning English debating gitu kan. Tapi English debating tuh aku yang bertiga, jadi satu tim gitu. Ya, aku lupa itu namanya apa sih. Kan ada model-modelnya lah. Ya kan, English debating gitu. Terus aku bertiga.
Nah, karena udah menang tuh, sering kan menangnya sebagai tim, I registered to another competition, English broadcasting sendiri, individually. My very first lomba yang sendiri majunya, biasa sama tim. And I won again, second place at that time. So I started to realize ternyata emang gue mungkin jago di sini nih, gitu kan. Terus tapi tetap sih kalau misalkan disuruh networking sama orang randomly tanpa topics, gue awkward as hell. Tetap waktu itu masih awkward as hell. Gue nggak bisa eye contact. Jadi kalau misalkan ngomong pidato speech satu arah gitu kan, orang dengerin gue bisa tuh. Tapi kalau disuruh ketemu orang baru, networking randomly, I'm muted. Benar-benar gak bisa ngomong apapun. Tapi seberapa penting networking untuk skin game? Kayak how often do you network? Penting banget sih. How often I network? Almost every day actually. Wow. Mungkin bukan every day secara offline ya. Ada online. Oh, ada yang follow gue nih. Siapa nih orangnya gitu. Follow balik Terus misalkan kadang orangnya DM nih kayak, hai boleh kenalan gak? Gue udah follow skin game dari lama bla bla bla. Aku juga punya bisnis nih namanya ini. Yaudah kita kayak just talk through DM. Terus mungkin kalau misalkan aku ngelihat, oh ini kayaknya cukup bisa tukeran ilmu nih. Kadang kita ketemuan. Terus habis itu I also join communities. Community ada namanya Entrepreneur Organization Accelerator Community. Jadi banyak entrepreneur muda juga di situ. Ya udah aku kayak kenalan, terus suka datang ke events. Atau enggak kadang tuh sekarang tuh aku suka banget sih karena banyak banget entrepreneur sih sekarang. Ya nggak sih, sadar gak? A lot of young entrepreneurs dan banyak banget acara yang melayani untuk si entrepreneurs ini. Acara brand founders lah, terus habis itu banyak banget acara dari Finvolk. And I always attend, nggak always sih, maksudnya sering banget ikut-ikutan acara kayak gitu sih. I see. Memang lingkungan tuh penting ya untuk perkembangan siapapun. Dan mungkin dunia entrepreneurship juga environment yang tepat untuk sebagian orang untuk truly shine. Arena yang nggak structured, tapi ada ruang untuk kreatif dan berinovasi. Nah, kalau dengar backgroundnya Michela tadi, walaupun di masa kecilnya dia malu, dan kelihatannya sangat kontras dibanding public personanya sekarang, mungkin personality introvertednya Michela ini yang justru jadi salah satu kelebihan yang bisa membawa dia jadi sukses sebagai entrepreneur. Beberapa studi dan buku-buku, termasuk The Introverted Leader, Quiet Power, dan studi dari Adam Grant, dan juga dari Apple co-founder Steve Wozniacki, menyatakan keunggulannya introvert jadi entrepreneur. Dibilang kalau introvert bisa lebih kreatif, passionate dengan idenya, dan bisa jadi bos yang lebih baik. Karena introvert lebih mendapat energi dari proses refleksi dan analisa sendiri, dibanding harus jadi center of attention atau di spotlight. Jadi mungkin kalau orang bilang leader harus extroverted, mungkin itu miskonsepsi. Nah, selain ini, apakah keluarganya Michela juga membentuk mindsetnya sebagai entrepreneur? Bener sih, jadi my whole family itu hampir semuanya entrepreneur. Tapi hampir gak ada yang lulus S1. Wow. Fun fact, mungkin yang lulus S1 tuh cuma 2 atau 3 orang di family besar gue ya, bukan di keluarga inti. Di keluarga besar tuh yang lulus tuh cuma 3. Sisanya mereka tuh cuma sampai SMP, SMA langsung terjun, gitu kan. Makanya kayaknya emang keluarga gue tuh basicnya tuh street smart semua. The whole family tuh street smart. Mereka tuh gak ada yang textbook, gak ada yang kumon gitu mungkin. Mereka bener street smart. Mereka tuh terjun dan mereka tuh gak pilih-pilih pekerjaan. Mungkin ini gak cuma my dad ya, tapi my whole family. I have an uncle ya. My uncle, he's now very successful. Dulu pas dia baru selesai sekolah bukan kuliah, jadi dia gak lanjut kuliah lagi, sekolah, pulang ke rumah. Dia sekolah di Singapura waktu itu. Dia balik ke Jakarta bingung, ngapain ya gue, bosen kan main game terus. Dia jualan kelapa. Dan dia bener-bener yang motongin kelapanya di pinggir jalan. Wow. Tapi he just do it dan dia gak malu. Padahal maksudnya teman-temannya bisa melihat dia lagi jualan kelapa gitu kan, di pinggir jalan kan. Terus habis itu also misalkan my dad ya, dia tuh pertama kali banget kan his business in garment gitu ya. Dia tuh pertama kali banget terjun di garment dia sebagai kuli, ikutan kuli-kuli explore gitu sama kuli-kuli. Oh naik ke truk lah, naik ke mobil box. Tapi I think emang cara orang belajar tuh berbeda-beda sih. Jadi gak ada sih orang bodoh menurut gue, tapi ada ya orang yang belum ketemu cara belajar yang paling tepat buat mereka. Dan mungkin mereka salah bidang. Bisa aja mungkin bidang yang mereka tekuni itu bukan bidang yang emang sesuai sama skill mereka. Bukan passion ya, skill. Gitu.
So iya sih, menurut gue my whole family really inspired me to be an entrepreneur yang street smart. Ya. Nah tapi for me I'm in between lah. Yep. In between, karena gue tetap ngerasa education tuh penting. Yep. Soalnya kalau zaman dulu, ini my point of view ya, zaman dulu kerja keras tuh bisa sukses. Kalau sekarang lu kerja keras doang, lu kalah sama orang yang kerja pintar. Ya. Ya kan? Jadi harus diimbangin sih, antara lu harus pintar, cerdas, tapi juga harus kerja keras gitu. Kalau zaman dulu mungkin kerja dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, itu bisa menghasilkan sesuatu. Kayak bokap gue mungkin dulu kayak gitu ya kerjanya, pokoknya ke Tanah Abang, nyari klien, berhasil terus. Tapi sekarang mungkin dia bakal kalah sama orang yang nge-TikTok live, yang bisa main algoritma TikTok. Iya. Ya kan? Yep. I think itu sih. Jadi sekarang nggak bisa lagi sih cuma kerja keras doang, tapi harus pintar juga, cerdas lah. Sih. Ayah kamu dan ibu kamu atau mungkin om kamu, mereka tuh tipe orang yang kalau misalnya ke rumah, ya kamu pas makan malam gitu sama ayah sama mami gitu, itu do they talk about work? Do they bring work? Oh ya, Or they do. okay. They do talk about work. They do talk about successful people. Ini hebat banget dia sekarang gitu. Ini sekarang sih dia udah jadi orang 10 terkaya gitu. Tapi not in a intimidating way sih. Lebih kayak oh hebat ya gitu. My dad is successful in my eyes, tapi bukan sampai yang kayak punya gedung atau kayak kaya raya ya. Banyak lah orang yang lebih hebat dari dia, lebih sukses. Tapi I do feel like my dad is still an inspiration for me, walaupun mungkin banyak orang yang lebih kaya raya dan lebih sukses dari dia kan. Tapi so far, ya ajaran dia lumayan berhasil lah. Walaupun gak textbook. Ini kayak jiwa untuk menjadi pengusaha, itu kamu dari kecil udah ada cita-cita, gue mau jadi entrepreneur one day. Karena mungkin kamu lihat ayah kamu atau orang lain di keluarga gitu. Atau kamu gak mikir kayak gitu, misalnya pas kamu masih SMP SMA gitu, setelah kamu udah you're more confident, you're public speaking better, kamu mikir nggak gue mau kayak bokap gue gitu, kayak bangun bisnis sendiri, atau nggak ada pemikiran kayak gitu misalnya? Sebenarnya kalau cita-cita tuh ya ganti-ganti ya, pasti ya berubah-berubah. Sempat pengen jadi fashion designer, kayak keren gitu, terus gambar-gambar, tapi ternyata jelek gambarnya. Terus habis itu coba-coba. Terus kalau misalkan kepikiran jadi entrepreneur, mungkin tanpa disadarin ada ya efek dari orang sekitar. Cuma kalau misalkan ditanya exactly kapan gue tahu gue mau jadi pengusaha, gak tahu sih. Kayak oh ya tiba-tiba aja jalannya ketemu kali ya. Gue sendiri setuju sama Michelle. Kerja keras emang penting, tapi di dunia yang semakin dynamic, mau itu dari sisi media dan teknologi atau perkembangan industri, kerja cerdas juga sesuatu yang wajib. Walaupun sekolah atau formal education bukan sesuatu yang diprioritasin di rumah, itu bukan artinya learning and growing nggak jadi tema di rumahnya Michelle. Pada akhirnya, ultimatum dari keluarga, reflection sendiri, dan mindset just do it jadi katalis untuk permulaan karirnya sebagai entrepreneur. Skin Game itu bukan usaha kamu pertama ya? Kamu ada usaha boba dan makanan dan bunga gitu. Itu kalau nggak salah kamu emang pas masa kuliah kamu nyoba ya beberapa bisnis gitu. Itu karena di situ kamu ingin gue mau ada kayak usaha sendiri, atau itu emang you were just interested in trying these businesses? Oke, jadi my dad itu strict banget. Dia tuh kalau bilang kalau bikin rules tuh super strict, dan I'm the first kid kan. Dia tuh takut gue gagal. Jadi gue udah diwanti-wanti, pokoknya lu lulus S1 udah nggak ada lagi yang namanya uang jajan, you live on your own gitu. Boleh lah tinggal di rumah, tapi you live on your own. Lu harus tanggung jawab sama expenses gue harus tanggung jawab sama everything deh. Gue mau S2 pun nggak boleh dibayarin. Jadi dibilang banyak banget orang S2 itu cuma pelarian. Sebenarnya mereka belum berani untuk menginjak dunia pekerjaan. Real world. Iya, real world. Terus lu S2. Nah bokap gue bilang, pokoknya gue gak mau kalau lu S2 cuma karena lu mau kabur doang gitu kan. Jadi bilang kalau lu mau S2 ya harus bisa bayar sendiri. Kalau lu gak bisa bayar sendiri ya gak usah gitu kan. Terus gue kayak ya udahlah. Gue juga sempat kepikir dong, aduh teman-teman gue pada S2 nih, kayak gue pengen S2 juga deh, biar bisa kabur dulu lah setahun 2 tahun gitu kan, lari dari real world. Tapi karena waktu bokap gue udah mengeluarkan ultimatum kayak gitu, I have no options. The only option is I need to succeed gitu kan. Tapi I also realize mungkin karena gue gak textbook smart, IPK gue tuh gak tinggi banget. It's only like 3.2. Dan itu kayak dibilang mungkin gak sampai 2 sih. Cuma maksudnya
kalau gue masuk ke dunia kerja, gue lamar pekerjaan, mungkin gaji gue nggak setinggi tuh. Karena biasa aja gitu kan. Jadi gue pikir aduh, kalau gue kerja kayaknya gue nggak bisa deh. Soalnya harus take some years buat gue mungkin bisa naik ke level-level berikutnya gitu. Mungkin gaji pertama gue kayak nggak cukup nih buat menghidupi gue, bayar bensin dan lain-lain. Terus akhirnya gue mikir kayak satu-satunya cara emang entrepreneurship sih. Karena gue nggak butuh CV, gue gak butuh IPK tinggi, tapi gue bisa gitu ya ngejalanin tanpa orang harus nanya kan IPK gue berapa. Gue gak mungkin jualan online terus orang nanya IPK yang jual berapa kan. Jadi I think ini the only way adalah gue harus berbisnis. Nah tapi karena bokap gue udah bilang kalau misalkan habis kuliah bener-bener gak ada tunjangan sama sekali gitu ya, gak ada tunjangan sama sekali, berarti gue udah harus berhasil dari sebelum gue lulus. Makanya gue coba-coba dulu pas gue masih kuliah. Berapa tuh 19? I think 19 to 20 lah. Harus dicoba dulu soalnya kalau enggak gue udah gak ada plan B lagi kan. Jadi kalau misalkan di kuliah bisnis ini gagal, oke gue coba lagi nih. Kan masih ada uang jajan, gue masih bisa hidup gitu kan. Misalkan uang jajannya gue bagi gitu 50% buat cobain bisnis, 50% buat gue hidup gitu. Dan bokap gue bukan tipe yang kayak kalau uang jajan habis ini papi tambahin, enggak kayak gitu. Pokoknya kayak I'm a privileged kid, I know. My dad give me a lot of facilities ya. Tapi dia juga bukan yang sampai muluk-muluk ya fasilitasnya, kayak yang secukupnya, secukupnya deh. Ntar orang marah kalau gue ngomong gini. Dia ngasih fasilitas yang memang selayaknya, tapi nggak yang berlebihan gitu kan. Jadi kalau itu habis ya udah, gue harus cari cara sendiri how to survive. Karena waktu itu gue ngekos kan di Tangerang. Tadi kamu bilang kamu kan nggak ada plan B ya untuk sukses sebagai entrepreneur gitu. Menurut kamu penting gak untuk entrepreneur untuk all in gitu misalnya? Kayak misalnya kan kadang-kadang orang sekarang lagi kuliah atau lagi kerja, terus mereka on the side nyoba-nyoba gitu, coba validasi beberapa konsep. Tapi seberapa penting untuk orang tuh benar-benar all in ke usahanya? Karena kalau gak salah kamu kan juga di awalnya pas sampling buat Skin Game mungkin berapa 500 atau 1000 pieces dulu yang dipesen gitu. Do you finally go, I just need to jump into this? And how important do you think that is sebagai entrepreneur? Jadi sebenarnya pas awal-awal itu menurut gue it's very important to have MVP, minimum viable product. Jadi pas gue launch Skin Game itu gak langsung sempurna. Packagingnya masih label gitu ya, jadi nempel label gitu kan, jelek banget. Soalnya kalau misalkan kita customize itu kan ada MOQ-nya, which gue kayaknya gak bisa deh gitu. Jadi harus punya MVP. Jadi jangan sampai nunggu sampai produk lu sempurna baru lu launch, ada lu ketinggalan kan. Jadi punya minimum viable product, launch as soon as possible, and then pivot terus gitu loh. Improve, pivot. Even until today kita masih ngelakuin itu. Packagingnya udah sampai sini nih, masih bisa improve lagi. Nih di sini kayak mungkin kalau beauty brand, let's say Sulwhasoo ya, itu kan udah beauty brand puluhan tahun, udah generational lah. Even sampai sekarang pun dia baru banget yang kemarin dia improve packagingnya lagi. Dia ganti packagingnya. Jadi emang menurut gue kalau lu nunggu sampai produk lu sempurna gak akan pernah sempurna sih. Emang harus MVP dulu, improve lagi gitu. Jadi mungkin udah boleh all in tuh di saat mungkin cash flow-nya udah sehat ya, udah gak burning money gitu ya, udah sehat. Ya udah jump in aja. Jump innya tergantung nih cash atau time or energy. Kalau cash mungkin ya harus agak pinter-pinter ngatur keuangan ya. Cuma kalau time and energy menurut gue tahun kedua lah ya. Kayaknya kalau misalkan tahun pertama, kelihatan nih ini bisnis yang bisa gue jalanin. Tahun kedua sih waktu itu gue benar-benar fokus di situ. Nggak yang nyoba-nyoba lamar kerja lagi, nggak nyoba-nyoba bisnis lain lagi. Pokoknya gue fokus di sini deh. I see. Jadi pas kalau nggak salah tahun pertama kamu semuanya sendiri kan kalau nggak salah? Iya, sendiri. Dari packing, bikin konten, balas chat, PO produk gitu. Sampai sekarang masih customer service juga ya, Michelle? Atau sekarang udah ada yang bantu? Sebenarnya udah ada admin ya, nggak mungkin mau ngerjain kerjaan repetitif. Tapi aku masih suka balesin. Kalau misalkan aku udah selesai kerjaan, aku buka tuh chat-chat di e-commerce, chat-chat di social media. And I still find it very interesting sih. Jadi kayak gue tahu keluhan customer tuh apa. Sebenarnya banyak improvement tuh yang datang tuh karena gue balesin chat. Banyak ide-ide improvement tuh karena balesin chat sih. Talk to real person. I see. Nah, bagaimana Skin Game mulai dan bisa berkembang sebagai bisnis? Tentunya pasti nggak smooth juga journey-nya. Well, I don't have an exact answer for that. Tapi lately I just found out karena banyak banget orang yang bilang Skin Game itu lu banget gitu. And then my team also bilang, Kak, Skin Game tuh nggak bisa kalau nggak ada Kak Michelle gitu kan. And I just started to realize sebenarnya Skin Game itu gue nggak banyak mikir. Itu benar-benar mungkin karena brand pertama. Jadi gue juga nggak punya investor, still bootstrap.
Jadi everything is all my idealism. Dan semua yang ada di pikiran gue tuh curahinnya ke Skin Game. Jadi kalau ditanya how I came up with the concept, it's just me in form of a brand. You're a brand artist kan? Iya. Tapi I'm building some other brands yang gue gak mau ada gue-nya. I see. Gitu. Nah berarti gue butuh orang lain nih yang bisa ngejalanin brand yang mungkin yang brandnya lebih komersil lah. Skin Game itu very apa ya, kayak punya value, terus membangun relasi. Benar-benar dia manusia. Tapi ada juga kan brand yang mungkin dia fokusnya di jualan aja, terus benar-benar komersil tapi berhasil. Ada juga kan. Jadi menurut gue apa yang gue lakuin di Skin Game, gue lakuin tuh bukan karena this is the best apa ya strategy, tapi it's just this is what I'm most comfortable of, and this is just me in a form of a brand. Jadi everything that Skin Games says or campaign that Skin Games do, itu it's just my thoughts sometimes. Kayak gue punya masalah nih, kayaknya gue ngelihat kok orang-orang sekarang apa ya, oh kalau misalnya orang-orang kalau pakai skincare kok kayaknya fokus banget sama hasilnya sih, harusnya kan enjoy aja sama journey-nya kayak gitu. Game jadinya kayak gitu kan. Jadi kayak hal yang kelibet muncul di otak gue, kadang gue curahin ke brand gue. Kamu emang dari dulu ada kayak di dalam pikiran kamu, I care about skincare, atau you came across a problem and you know how to insert your personality ke problem ini dan ada solutionnya? Atau I'm just curious, has it always been on your mind gitu skincare, atau itu nemu pas kamu lagi trial and erroring beberapa bisnis gitu pada saat kamu kuliah? Sebenarnya kalau explore skincare sendiri tuh udah lama banget kali ya. Bahkan Skin Game itu mulai awalnya itu belum banyak tuh local beauty brands, dikit banget. Waktu itu mungkin adanya tuh kayak brand yang udah multinasional, udah nasional lah. Yep. Let's say kayak Wardah, mungkin kalau di Indomaret banyak kayak Pond's, Garnier gitu kan. So when I first started Skin Game, bokap gue pun bilang, siapa yang mau beli skincare online harga 100 ribuan. Di saat kayak di Indomaret pun orang bisa beli skincare dengan harga 30 ribuan, 40 ribu kan ya, 30 ribu, 40 ribu gitu kan. Tapi gue bilang kayak, ya udahlah, I suka gitu kan. Terus gue jalanin aja. Jadi mungkin orang street smart itu kenapa ya bisa kadang cepet berhasil, karena mereka tuh gak banyak mikir, simple minded gitu kan. Kayak udah jalanin dulu aja, kan aku suka, gue jalanin gitu kan. Tapi ternyata mungkin keberuntungan gue ya, mungkin keberuntungan terbesar dalam hidup gue, momentumnya tuh tepat 2020 gue launch, 2021 local beauty industry itu booming, naik banget kan waktu itu 2021. Nah itu kita juga kedapatan rezekinya di tahun 2021 itu. Jadi sekarang 2022, 2023 itu kita bikin stabil, mungkin kita make little improvement, tapi 2021 itu melesatnya tinggi banget karena memang momentumnya tepat gitu sih. Jadi kalau skincare sendiri emang dari dulu suka, tapi pengennya sih sebenarnya bikin skincare brand tuh karena gue ngerasa skincare brand itu jadi salah satu brand yang bisa dekat banget ke hati konsumen. Ya nggak sih? Kayak bisa dibikin meaningful banget. Nah, gue ngerasa salah satu ya brand yang bisa dibikin se-meaningful itu tuh skincare only. Itu seberapa besar menurut kamu orang tuh bisa mengantisipasi momentum itu? Kayak kan kamu udah coba beberapa usaha, some of them work, some of them didn't work. Tapi kayak kamu kalkulasi nggak momentum itu, atau kamu you just kept solving problems and then it happened to be this one caught a wave gitu? For Skin Game ya benar-benar itu keberuntungan gue deh gitu. Gue benar-benar nggak join karena FOMO, karena lagi rame di beauty industry, karena saat itu belum terlalu rame. Bahkan pabrik Maklon kosmetik waktu itu belum terlalu banyak. Terus habis itu gue pernah kan, bisnis pertama gue itu ini namanya Boba. I told my Instagram family kayaknya about that. Namanya tuh Astro Boba. Nah itu gue masuk di saat momentum itu lagi peaknya. Tapi ya what comes up should comes down juga kan. Di saat peak ya gue masuk, gak lama kemudian dia drop gitu. Jadi sebenarnya mau ride the wave gitu ya, mau ngikutin ini lagi rame di sini boleh aja sih. Cuma seberapa cepat lu bisa soalnya bikin bisnis kan nggak cuma hari ini gue bikin bisnis besok jadi kan. Ini momentumnya lagi tinggi nih gitu kan, Boba lagi tinggi, gue mau bikin bisnis gitu, 6 bulan kemudian baru launching ya kan, udah agak terlambat gitu sih. Jadi ya itu salah satu kesalahan deh, ngikutin momentum doang tapi nggak tahu fundamental bisnisnya itu apa, value bisnisnya itu apa. Untuk Skin Game ya Michelle, kamu tadi juga sempat mention papa kamu juga bilang kayak emang orang bakal suka Skin Game, dan kalau nggak salah kamu tuh juga salah satu orang yang paling muda di industri Skin Game, di industri skincare gitu.
Tapi kamu pas masuk ke situ, pas kamu ke pabrik sampling, were you scared or you just did it gitu, Michelle? I was, kalau scared mungkin enggak ya. Apa ya? Mungkin perasaannya males. Oke. Kayak kesel kayak keselin banget nih salesnya gitu. Gue nanya baik-baik tapi dijawabnya sombong gitu kan. Soalnya kan gue cuma bisa produksi paling 1.000, 2.000 kan awal-awal, kapitalnya gak cukup. Jadi mungkin gak gitu diladenin sama pabrik. Jadi kayak lebih emosi bawaannya. Kayak gue dalam hati kayak, ini kan nanti bakal rame tahu nih, gue 1.000 dulu kan di awal gitu. Cuma jadi emang pas awal-awal tuh nyari pabrik susah banget. Karena kita nyari yang MOQ-nya rendah, tapi harganya juga gak ketinggian gitu. Terus ya tapi enjoy the process banget sih waktu itu. I see. Sekarang pabriknya yang nerimain brand kayak gue nih, yang waktu itu mungkin awal-awal belum terlalu banyak, jadi gede pabrik ya. Karena ternyata brand-brand dulu dia terima cuma 1.000-2.000, sekarang PO-nya mungkin bisa puluhan ribu tiap bulan gitu. Karma bagus, karma baik. Buat gue, ini benar-benar jadi pelajaran untuk nggak FOMO. Tenang aja, kita hanya cukup fokus ke customer dan fundamental aja. Momentum pasti ngikut. Dan mindset ini yang Michelle terapin, baik di highest point atau lowest point perjalanannya di skin game. Kan sekarang udah mulai skin game tahun pertama, and I think di awal mungkin kejual produk-produknya, tapi nggak, mungkin hanya 50-an itu di awal. Kapan tuh kamu tuh lihat benar-benar kayak, mungkin awalnya nggak gede banget ordernya atau jumlah ordernya, tapi when did you realize kamu tuh you crack the code gitu, year 1 atau year 2? Di tahun kedua itu udah pede nih. Oh, gue udah tahu nih cara mainnya gitu kan. Tapi mulai kelihatan penjualannya tinggi banget tuh di bulan ke-6. I think 6 ya. Setelah 6 bulan tuh penjualannya naik terus lah. Terus di tahun kedua itu penjualan naik banget gitu. Masuk ke 2022, sekarang udah 2023, itu menyeramkan. Dan ternyata emang yang namanya bisnis, lu nggak bisa selalu di atas awan gitu. Ada waktunya, ini turun, dan waktu itu gue bener-bener kehilangan arah. Jadi sempat beberapa bulan tuh gue males banget ke kantor, males banget ketemu tim gue, males bener-bener kayak, aduh, gue kalau bisa jual aja deh gitu. Oh gitu. I have that kind of thought waktu itu. Terus gue pikir kayaknya emang bukan industri gue deh ini. Kayak gue gak bisa deh di industri skincare deh gitu kan. Padahal dulu tuh passionate banget gitu kan. Tapi yang namanya manusia, di saat uangnya ada, lu bilang itu passion. Pas duit yang gak ada, lu bilang lu gak passionnya di situ. That's just human kan. Terus tapi I realize orang-orang yang bisa berhasil tuh orang yang setia. Orang yang setia sama satu bidang, gak pindah-pindah, lu bakal jadi master di bidang tersebut. Kalau misalkan kayak gue sekarang skincare, gue ngerasa gagal, gue pindah deh ke F&B, ntar gue gagal lagi, gue pindah lagi deh ke properti gitu misalkan. Gue gak akan pernah berhasil dimanapun kan, gue akan jadi expert in anything. I'm just gonna be kutu loncat gitu. Terus tapi ya udah, gue mulai make peace with myself, kayak oke, ini kayak gue harus cari ilmu lebih banyak lagi supaya gue bisa solve this problem gitu. Karena sales tuh drop 50% sempet. Wow. Gila banget ya. Gue udah kayak bener-bener tiap hari pengen nangis, males ketemu orang, jadi kayak mengurung diri lah ya. Terus habis itu paling males tuh ke kantor sih. Aduh, kayak soalnya tim gue kan, gue bingung kan, tim gue juga bingung ya. Jadi mereka nanya gue juga kayak, aduh, stop asking me questions, I don't know gitu. Jadi kayak sama-sama bingung, dan ternyata jadinya gak solutif kan. Terus ya udah, what I did ya, gue tambah ilmu terus, gue networking makin lebih sering, baca buku lah, cari tahu, cari hal apa sih yang sebenarnya gue salah ngelakuinnya. Dan ternyata masih banyak. Maka itu pas kita ngerasa kayaknya bisnis gue drop ya, padahal gue udah ngelakuin semuanya, gue ngerasa gue udah ngerti gitu. That's actually when you should realize ternyata yang lu tahu tuh terlalu sedikit. Orang tuh kalau misalkan dia pinter, dia tuh tahu ilmu yang dia punya tuh dikit banget, karena ilmu di dunia ini sangat besar gitu kan. Tapi dumb person always ngerasa gue udah jago di sini, dan mereka nggak berusaha untuk belajar lagi karena mungkin dunia mereka sempit. Jadi mereka ngeliat dunia itu cuma segini gitu kan. Oh, gue udah belajarin semuanya, padahal dunia masih lebih luas lagi dari itu kan. Itu yang terjadi di gue waktu itu. Gue mulai sadar ternyata pas gue ngerasa gue udah ngelakuin semuanya, gue udah kerja keras, kok hasilnya kayak gini. Dan ternyata gue belum melakukan semuanya gitu. Jadi gue pas udah ketemu gue salahnya di sini nih, goals gue sekarang mau kayak gini, gue jadi semangat banget sekarang. Di beberapa artikel dari The Conversation,
Dari profesor-profesor psikologi dan filsafat, mereka bilang bahwa humility is the key to progress, thinking, and learning. Ada namanya intellectual humility. Ini penting di bidang sains, tapi juga dalam konteks apapun. Walaupun beberapa faktor lain juga penting, harus open-minded dan juga curious. Humility adalah starting point untuk bisa meluaskan ruang untuk kita belajar dan berkembang. Dan humility ini yang bisa buat Michelle bisa mikir gimana berkontribusi ke depannya beyond just skin game. How do you define success for yourself for skin game gitu, Michelle? Kayak kamu sekarang udah brand yang terkenal and loved by many people. Is that you already achieve success atau how do you define success for you, Michelle? For myself, success for me itu pas gue mungkin bisa ngejalan kayak skin game, bisa running sendiri. Terus gue bisa pursue hal-hal yang mungkin gak terlalu gue pentingin uangnya kali ya. I see. Soalnya agak susah sih kalau sukses tuh tanpa uang ya kan. Kadang orang kan sukses tuh yang kayak bisa bantu orang gini. Menurut gue ngebantu orang juga butuh uang kadang kan. Kayak mau apa-apa tuh sebenarnya money is still very important. Jadi ada lah angka yang pengen gue reach. Tapi kalau misalkan angka ini udah di reach, I make promise to myself, gue gak mau kerja keras lagi. Gue pengen ngejalanin hal-hal yang emang gue penasaran. Misalnya pengen jadi lecturer, pengen jadi dosen, pengen jadi guru, terus pengen ngapain lagi ya, macam-macam lah hal-hal yang menurut gue udah gak gue pentingin uangnya gitu. Jadi gue sempat belajar sih dari salah satu coach gue, mentor gue nanya kan kayak sebenarnya orang tuh harus punya ini gak sih, end goal gitu, kayak harus gak sih manusia punya end goal. Terus dia bilang sebenarnya kalau dia dan istri dia, he's a married person, dia bilang dia kalau sama istri dia tuh punya sebuah nominal lah yang mereka mau reach bareng-bareng, misalkan 100.000 gitu ya. Kalau 100.000 ya udah di reach, udah lu harus nikmatin hidup lu dengan, bukan berarti lu foya-foya, tapi maksudnya lu nikmatin hidup lu, jalanin pekerjaan yang mungkin gak ada uangnya, gak seberapa, tapi emang itu yang bikin lu penasaran dan itu bikin lu terpacu terus gitu loh. Jadi dia udah kaya raya, tapi dia suka kayak coaching, mentoring yang harga dibayarnya gak seberapa gitu, tapi dia kayak dengan penuh api gitu ya, mentoring orang-orang, ayo lu harus gini gitu kan. Makanya gue kayak wondering gitu, lu udah sesukses itu, kenapa lu masih mau ngejalanin kerjaan yang gak seberapa ini? Dan ternyata dia udah reach his success meaning gitu, his success nominal. Sisanya ya udah dia jalanin hal-hal yang membuat hidup itu lebih valuable. I think I want to be that way sih. Seberapa jauh kamu dari nominal? Jauh sekali, sangat super jauh ya. Masih panjang banget itu kayak. Oh terus mungkin satu lagi sih, dia bilang jadi kalau misalkan 100.000 udah di achieve, ternyata setelah berapa tahun dia nyampe 300.000 gitu kan, berarti surplus 200.000 kan. Kalau amit-amit 200.000-nya ini hilang, jangan sampai kebahagiaan lu juga hilang, karena lu harus anggap dia sebagai bonus. Karena kan goals tuh udah 100.000. Soalnya manusia kan goalsnya gak pernah puas kan. Udah 100.000, gue pengennya 200.000 ntar mulai 300.000. Nah lu harus bisa still ngerasa happy, karena ini cuma bonus. Kalau 100.000 lu gak hilang, lu gak perlu takut. Jadi itu it feels liberating sih pas gue denger itu, karena ternyata gue gak harus kerja kayak kuda sampai gue tua ya gitu kan. Kalau gue udah reach segini, ya udah gue harus committed buat gue boleh pursue apapun yang gue mau. Nah, pada akhir conversationnya dengan Michelle, dia cerita hal-hal yang paling penting bagi dia sebagai entrepreneur dan motivasinya untuk terus berjuang dan gak pernah berhenti. Mungkin di bagian akhir diskusi ini ya, Michelle, aku mau tanya tentang community and education gitu, Michelle. Mungkin pertama, yang aku lihat, tapi again, correct me if I'm wrong gitu. One of the big things about skin game itu skin game warriors ya. Yeah. In a way, kamu tuh membina sebuah exclusive community yang these are local people, fans of skin game yang bantu. They are your brand ambassadors. In a way, kamu mungkin nggak cari celebrity yang kayak gimana. Nah, kamu gimana dapet strategi? Was it a strategy atau you stumbled upon it atau it was by necessity? Dan ini orang yang juga kasih feedback ke kamu. How do you differentiate feedback yang kamu mau pakai? Kan skin game is the skin listener, gitu kayak. How do you differentiate feedback yang kamu pakai versus nggak pakai gitu untuk produk kamu ke depannya? Jadi mungkin a little background kenapa si Skin Game Warrior ini dibentuk. I also don't know why. Tiba-tiba gue pengen punya community. Terus community harus solid, harus eksklusif, harus gini, harus gitu. I just know that I want that. Terus habis itu gue baca buku Start With Why. Kebetulan gitu ya, lagi baca buku Start With Why. Terus ada lanjutannya juga Find Your Why. Gue baru sadar kayak
eye opener. Kok gue ngejalanin ini tuh ternyata ada alasannya tanpa gue sadarin. Jadi I always felt invisible when I was younger, since I wasn't smart and kayak no one will listen to me when I talk gitu kan. Jadi I still feel invisible a little even up to now sebenarnya tanpa gue sadari. And sebenarnya yang butuh, jadi skin game itu kan we always say it's not only a beauty business but it's also a relationship business gitu kan. Ternyata sebenarnya butuh relasi itu gue, karena I tanpa gue sadari tuh kayak I want to feel seen and I don't want to feel invisible like this. I want to be visible. I want to have a lot of friends. I want to be the person that can network to a lot of person gitu lah ya. And I really long for relationship sebenarnya. Pengen bisa punya human connections to a lot of people. Ternyata gue selama ini ngeliat orang kok jago banget sih dia networking, ngobrol sama siapapun nyambung gitu kan. Ternyata gue iri ngeliat hal kayak gitu. Nah pas gue bangun Skin Game makanya it's a relationship based brand banget kan. Ya ternyata gue bikin community gue tanpa gue sadarin ya, karena sebenarnya gue sendiri yang butuh relasi dan gue pengen orang lain juga feel seen, feel visible gitu loh. Makanya di Skin Game Warrior itu dibikin eksklusif juga. Karena kalau udah keramaian, lu bayangin kayak dalam satu waktu yang bersamaan kita rekrut 1,000 orang, pasti everyone feel invisible there. Kayak aduh nggak ada yang kenal gue di sini gitu kan. Makanya kita kalau rekrutmen pun dikit-dikit, kayak lu udah kenal dulu baru rekrut lagi. Jadi that book really an eye opener sih, karena ternyata semua hal yang kita lakuin itu ada history ya, without we knowing. I see. Dan tadi salah satu pillarnya Skin Game tuh untuk mendengar customer ya, skin listener gitu. Kamu gimana cara bisa feedback yang kamu pakai? Karena kan kamu you're listening to all this. Right. How you differentiate yang feedback yang penting versus bukan yang nggak penting tapi nggak cocok untuk product development-nya gitu. Jadi ada buku yang namanya Rework. Dia itu bilang kalau misalkan nggak semua feedback itu harus lu lakuin. Kalau misalkan lu dapat keluhan dan ini muncul terus keluhannya sambil lu inget. Ya kan kalau keluhan banyak banget, misalnya ada 100 keluhan. Ini gue baru baca nih pertama kali gitu kan. Tapi ada keluhan-keluhan yang kayak gila nih muncul mulu nih, orang DM gue, komen, nge-WhatsApp gue dengan ngomong hal yang sama. Kak minta dong botolnya jadi airless packaging. Airless kan, sekarang kita gak pakai airless. Nah itu udah muncul satu hari minimal 1 kali tuh, pasti ada. Nah itu that's when I know this is it gitu. Karena menurut gue kita gak bisa jadi people pleaser juga kan sebagai brand. Ada yang minta mau dong moisturizernya harganya 50.000, tapi ada juga yang bilang jangan dong Kak, jangan 50.000, nanti terlalu laku, susah dapetnya 90.000 aja. Nggak bisa kan jadi people pleaser. Jadi menurut gue emang sesuai banget sama buku itu. Lu harus solve problem ya benar-benar muncul berkali-kali. Kalau itu udah muncul berkali-kali berarti the problem is real. Bukan problem satu orang, tapi problem dari sampling customer lo gitu sih. Jadi jangan dilakuin semua sih kalau ada feedback gitu. Salah satu hal yang kamu sangat passionate is education but also writing ya, Michelle. I just found out actually that I like writing. Yeah, no, I mean that's one of the things that honestly in like getting to know you in preparation for this, I feel like studying your writing was like taking an MBA gitu. Yeah, and I learned a lot. But I'm curious kayak seberapa penting writing untuk kayak proses kamu sebagai menjalan sebagai pengusaha gitu, Michelle. Kayak I know you write on your public profiles, tapi is there something outside of that? Kayak do you write? How important is writing to reflect and learn untuk menunggu kayak growing gitu sebagai pengusaha? Jadi writing itu menurut gue very powerful sih, very powerful. Tanpa kita sadarin kayak menulis itu tuh membantu kita tuh plot our mind. Jadi kalau gue lagi brainstorming tuh nggak bisa nih cuma ngobrol doang kayak gini nih. Kalau lagi brainstorming sama tim atau brainstorming ideas baru, gue pasti butuh laptop, handphone atau enggak kertas gitu. Gue harus tulis. Kalau gue nggak tulis tuh kayak the ideas itu banyak banget, tapi scattered around itu kayak terbang-terbangan gitu. Nah pas gue tulis itu tuh kayak idenya ini terstruktur tuh, gue tahu step 1 gue harus ngapain, step 2 ngapain, step 3 ngapain. Jadi I really encourage people to write sih. Dan salah satu rekrutmen Skin Game kayak yang gue lihat tuh dari tulisan. Kalau dia jago nulis, gue pasti kasih plus point. Karena saat orang bisa menulis, jadi lu tuh kalau nulis lu tuh harus calm kan. Lu tuh punya mindfulness gitu. Lu tuh tahu gue tuh berpikirnya kayak gini, isi otak gue tuh kayak gini, apa yang gue mau curahin gitu kan. Karena
ya gue gak bilang orang yang gak bisa nulis tuh artinya gak pinter ya. Cuma menurut gue orang yang bisa nulis tuh jauh lebih calm. Dan mereka tuh tahu tujuan mereka. Karena ditulis gitu, gak ngambang-ngambang. Kadang gue tuh suka ketemu sama orang yang semangat berapi-api gitu ya, kayak ngomongnya tuh jago banget ya, pinter. Tapi tuh kadang gue bingung sama pikiran dia, lu tuh maunya kemana sih gitu. He or she is also confused gitu. Sebenarnya mereka tuh mau kemana? Karena dan setiap kali gue lihat tulisan mereka berantakan banget. Jadi setiap kali gue ngeliat orang yang pas ngomongnya tuh kayak kadang kesini mencak gitu ya. Pas gue liat tulisan mereka, oh iya berantakan tulisannya. Pasti mereka tuh jarang ngeplot isi otak mereka ke dalam sebuah kertas atau sebuah tulisan sih. Jadi in my entrepreneurial journey, nulis itu is a part of my everyday life. Setiap hari kamu nulis? Enggak literally di kertas. Tapi kayak bahkan aku tuh ada notes di handphone namanya thinking room. Iya, jadi itu kayak lagi di pesawat atau lagi di mana, buka thinking room tuh kadang. Gue udah nulis apa aja ya. Soalnya kadang kita lagi di taman gini, gue lihat bagus juga ya buat event gitu kan. Jadi kayak tulis nih ada eco park, buat eco park ini bisa buat event nih kayaknya nih buat community gitu kan. Itu hal-hal yang sekelibet muncul, kalau nggak ditulis hilang. Kadang ada good ideas yang mungkin hari ini bagus pas ditulis, besokannya gue baca lagi, jelek deh ide ya gitu. Jadi that's ada thinking room gue di notes. Terakhir Michelle, what's next untuk skin game? Kamu mau, you want to dominate the skincare market? Apakah skin game itu skin game brand, atau kan kamu tadi bilang ini relationship business? Apakah ini lebih ke community or education? What's the next step untuk skin game? Jadi what's the next step for skin game itu nggak mau muluk-muluk. Gue nggak mau jadi I want to be the market leader in skincare gitu. I want to be the number one skincare in the world gitu. It's not like that sih. Gue juga bukan mau jadi orang yang kayak kaya raya keberapa gitu lah. I just want skin game to be a better skin game. What I do adalah yang tadi aku bilang ya, kayak ada beberapa feedback yang munculnya itu sering, we solve that, we tackle that. Jadi apapun yang bisa kita tackle gitu. Kalau misalkan it's out of my control, contohnya kompetitor dari China mulai masuk nih ke apa namanya beauty industry di lokal, itu benar-benar impactnya gede banget, not just to me but the whole market of local beauty industry. But can I control that? I cannot gitu kan. Gue nggak bisa kontrol itu. Mereka datang ke sini and they're very powerful. What I can do adalah kontrol apa yang gue bisa kontrol. Make myself or my brand to be a better brand each and every day. Mulai dari timnya gue perbaiki terus, mulai dari packaging, formulasi. Pokoknya gue gak muluk-muluk deh kalau misalnya ditanya mau ngapain. Gue pokoknya pengen jadi skin game tuh better aja setiap hari ya. That's it sih. Dan untuk mencapai tujuan itu, kan selama ini kamu bootstrap ya. Kamu, do you need investors? Or do you want to bootstrap? Kan nggak harus jadi market leader kan. Betul. Banyak skincare yang juga dapat dana dari VC atau apa. Kalau kamu pandangannya gimana tuh, Michelle? Jadi menurut aku tuh harus, kalau misalnya aku sampai menerima gitu ya dana dari VC or private equity atau apalah gitu ya, atau brand aggregator, kan sekarang banyak banget macam-macam, or angel investors, I need to answer my biggest why, kenapa gue terima. Kalau gue nggak bisa jawab itu dan jawaban gue masih ngambang, berarti sebenarnya gue nggak butuh. Karena gue sadar banget sih, pas kemarin banyak banget brand-brand nggak cuma beauty doang terima investor, pendanaan, muncul pula beritanya ya kan, si bla 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 terima pendanaan sekian dari bla bla bla. Oh udah series C, udah series A gitu kan, pre-seed. Gila nih seru banget gitu kan. And I always imagine keren juga ya kalau misalkan news gue muncul gitu kan. Kayak bangga deh gitu. Udah kebayang sampai di situnya. Tapi pas gue, jadi waktu itu I was in talk with several brand aggregator. Udah kayak sempat kayak mau nih gitu kan. Tapi pas gue ketemu sama mentor gue, sama coach gue, dia nanya, sebenarnya lo emang butuh duitnya karena lo selalu profitable. Dia bilang lo selalu profitable, jadi sebenarnya lo gak butuh duitnya, ya kan? 1, 2, kalau misalnya lo ngerasa lo kesusahan di operasional, karena waktu gue bilang ya kayak gue butuh ini deh, partner untuk handle operasional gue. Dia nanya, emang lo gak bisa hiring? Oh iya bisa sih gitu. Yang ketiga dia nanya, ini sebenarnya lo butuh atau lo cuma FOMO karena lo pengen lihat nama lo tuh di media-media, pengen lihat nama lo di artikel. And that hit me like a truck. Kayak iya ya, ternyata gue cuma FOMO. Kalau ditanya dananya butuh atau enggak sih. Kan gue juga bilang gue bukan mau yang burn money gimana-gimana banget ya. I just want to make skin game better. Dan itu ya tentu butuh dana. Tapi dana yang gue punya sekarang pun sebenarnya cukup-cukup aja.
Terus kalau misalkan gue punya masalah di beberapa divisi gitu ya sebenarnya gue bisa hiring gitu kan. Jadi sebenarnya gue waktu itu ada sih rasa FOMO pengen dema pendanaan. Nah cuma mungkin ada batasnya lah, bootstrap itu bisa sampai seberapa besar kan. Ada batasnya, gue yakin lah. Nggak bisa gue selamanya bootstrap juga. Probably mungkin nanti bukan venture capital, tapi mungkin gue bakal punya apa ya, co-CEO gitu atau apalah ya, atau angel investors. Tapi in the current time, selama gue masih bootstrap dan I enjoy doing it, I'm doing a good job, we're doing a good job as a team, ya udah nggak ada urgency apapun sih. Jadi jangan sampai nerima pendanaan tuh cuma karena FOMO. And last question, number one thing that brought you to where you are now gitu, Michelle. The one thing that brought me here is bingung. Oh, this is the hardest questions. Surprisingly, I think kalau aku bilang perseverance, nggak juga sih. Kadang gue agak males-malesan ya. I think my customers and my team sih simply. Soalnya ya setiap kali gue mau menyerah, misalkan gue kayak lagi males banget ya, udah lagi drop gitu ya. Terus gue membayangkan, udahlah kalau skin game tutup juga nggak ada yang peduli. Terus dan muncul imajinasi customer gue lagi nangis-nangis gitu. Terus tim gue kayak, Kak kenapa tutup sih gitu. Kayak gue mulai muncul bayangan-bayangan itu. Kayaknya kalau gue tutup orang-orang bakal nanyain deh gue kemana gitu. Terus ya udah, terus gue kayak, ya udahlah nggak jadi gitu. Ya udah sih gitu doang. I see. Di beberapa saat dalam diskusinya, Michelle mention pentingnya untuk terus committed dan setia kalau lagi ngadepin problem, dan pentingnya untuk master atau menguasai apa yang lagi dia kerjain. Dalam dunia pendidikan, mastery learning adalah konsep penting di mana orang itu harus menguasai sesuatu sebelum belajar hal baru dan harus berprogres di pace-nya sendiri. Ini konsep yang dipakai banyak sistem pendidikan baru atau startup pendidikan. Konsep yang juga ada di platform pendidikan terkenal Khan Academy. And this is a concept that Michelle embodies in her business and in her life. Dia bisa turn around dalam perjalanan formal education, sampai sekarang lagi selesaiin S2 sambil jalanin bisnisnya dan bercita-cita untuk jadi dosen. Dan dia bisa tackle setiap permasalahan dan tantangan yang dia hadapi di skin game dengan values yang penting di dunia pendidikan. Humility, focus, open-mindedness, dan mastery. Dari Michelle, kita belajar bahwa proses edukasi dan pembelajaran itu bagian yang nggak bisa dipisahin dalam perjalanan ngebangun bisnis dan hidup sebagai entrepreneur. Itu ceritanya Michelle Ham, tamu kita di episode ini. Builder yang mungkin pada suatu hari, mungkin kita akan lihat lebih sering dan sehari-hari ngajar depan ruangan kelas. Tapi pada momen ini, Michelle terus kembangin skin game dan bantu perjalanan edukasi orang lain. Ini sedikit tentang kontribusinya dalam dunia edukasi dari programnya Satu Garis. Jadi Satu Garis itu merupakan program CSR-nya dari PT Derawa atau PT Skin Game. Jadi kalau nantinya ada brand-brand lain, ya tetap ya masuknya ke satu PT yang sama. Dan kita bakal ngelakuin CSR ini. Jadi dari beberapa brand, profitnya itu disumbangkan untuk si program CSR ini. Terus sekarang ini yang Satu Garis lagi lakuin, itu adalah fokus di edukasi. Jadi aku kan sempat cerita ya, kalau skin game itu banyak banget terpengaruh dari aku sebagai foundernya. Jadi sekarang aku tuh lagi entusiastik banget tentang edukasi kan. Terus lagi ngambil S2, lagi kayak rajin belajar lah ibaratnya. Maka itu kayak aktivitas yang dilakukan skin game, itu juga related. Maka dari itu, kenapa aku tertarik banget sama beasiswa. Terus beasiswanya ini juga ada nih beasiswa khusus untuk guru. Jadi memang untuk meningkatkan lah ya kualitas pendidikan di Indonesia. I know what I'm doing is very little part, like tiny atom dari seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia. Tapi kalau misalkan gue bisa lakuin sekarang, ya kenapa harus nanti gitu kan. I'll just start from everything very simple, just like how I start skin game. Bikinnya awalnya kan simple-simple aja gitu ya, nggak mikir banyak, mulai dari packing di rumah. Sama sih dengan CSR program kayak gini, kita tuh nggak harus kayak sampai punya panti asuhan, bikin pesantren, atau bikin, I don't know, kayak safe house. I mean, ya kedepannya mungkin pengen ya kayak gitu. Tapi I'll just do what I can do now to help people. Ya udah nggak mikir panjang lagi.
Thank you for the learnings and contributions, Michelle. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Build in Blue, kalian bisa subscribe ke Build in Blue di Spotify, Apple Podcasts, atau YouTube. Dan follow Build in Blue di Instagram, TikTok, dan Twitter @BuildInBlue. Oke, sampai jumpa lagi. Have an awesome day.